Selamat pagi saya ucapkan untuk dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan Lanjut, Dr. Konita Fardia SSI MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai studi kasus di Cina, yaitu tentang pengaruh emisi gas NO2 dari sistem pemanas rumah tangga berbasis kompor gas dinding terhadap kualitas udara dalam ruangan dan lingkungan di kawasan perkotaan. Topik yang akan dibahas di sini meliputi latar belakang dan tujuan dari review jurnal, kemudian studi kasus mengenai deskripsi lokasi, skala dan dampak pencemaran NO2, kemudian pembahasannya meliputi metode analisis pencemaran NO2 dan upaya pengendalian pencemaran NO2. Untuk latar belakangnya, sistem pemanas rumah tangga berbasis kompor gas dinding ini semakin banyak digunakan di kawasan perkotaan, khususnya di Cina karena efisiensinya dalam penggunaan energi dan kemudahan operasionalnya. Namun sistem ini memunculkan kekhawatiran serius terkait emisi nitrogen dioksida yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas udara di dalam maupun luar ruangan. Jadi NO2 ini dikenal sebagai salah satu polutan udara utama yang dapat memperburuk masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan dan kardiovaskular. Jadi dalam konteks urbanisasi yang pesat di Cina, sistem pemanas rumah tangga ini kini menjadi sumber utama pencemaran udara seiring dengan pergeseran dari sistem pemanas terpusat ke penggunaan pemanas berbasis kompor gas dinding. Perubahan ini didorong oleh kebijakan yang mendorong penggunaan gas alam sebagai sumber energi yang bersih, namun peningkatan signifikan dalam jumlah rumah tangga yang menggunakan gas kompor ini eh, telah memicu kekhawatiran baru, yaitu menyebabkan polusi udara dalam ruangan maupun luar ruangan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa emisi dari perangkat ini dapat menyebabkan konsentrasi NO2 dalam ruangan ini bisa melampaui batas maksimum yang direkomendasi, yakni 200 mikrogram per meter kubik pada lebih dari 10% rumah tangga, bahkan lebih dari 50% penghuni rumah di kawasan perkotaan yang terpapar konsentrasi di atas 80 mikrogram per meter kubik. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa kompor gas dinding ini bukan sekedar alat pemanas, tetapi juga sumber utama polusi udara dalam ruangan yang membutuhkan kebutuhan mendesak mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Untuk tujuan dari review jurnal ini adalah menganalisis emisi NO2 dari sistem pemanas berbasis kompor gas dinding, kemudian menilai dampak emisi terhadap kualitas udara dan dalam ruangan dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak pencemaran melalui kebijakan dan intervensi teknologi. Untuk deskripsi lokasinya ini, lokasi pemantauan ini terletak di distrik Minhan, Shanghai, Cina, yang terletak 5 kilometer barat pusat dari transportasi Hongqiao. Untuk karakteristik areanya adalah mayoritas terdiri dari bangunan tempat tinggal, kemudian bangunan tersebut
menampung sekitar 2,7 juta penduduk. Konteks perumahan di sini, fokus studi adalah fokus pada bangunan perumahan 6 lantai khas di Shanghai. Kemudian peningkatan populasi perkotaan ini secara signifikan karena akibat urbanisasi yang cepat, kemudian perubahan pola kebutuhan pemanasan dalam ruangan karena faktor iklim. Untuk tren pemanasannya itu pada tahun 2023 kurang dari 20% rumah tangga ini menggunakan kompor gas dinding. Eh, Pada 2009 ini penggunaan kompor gas dinding ini masih kurang dari 1% rumah tangga yang memakainya. Ini adalah contoh letak rumah dan sensor NO2 yang dipasang di dinding bangunan pada eh, setiap lantai pada perumahan di Shanghai. Kemudian untuk pemilihan rumah spesifiknya itu eh, yang berlokasi di lantai dasar bangunan, kemudian tujuannya adalah untuk menilai dampak kompor gas terhadap konsentrasi NO2 di dalam ruangan. Faktor penting yang diperhatikan adalah pipa knalpot terhadap balkon utara untuk memahami penyebaran emisinya. Kemudian untuk pengaturan pemantauannya itu dipasang sensor di lokasi yang berjarak 1,2 meter di atas lantai, kemudian 0,5 meter dari dalam dari dinding. Kemudian area fokusnya adalah pada ruang dalam, balkon, dan kamar mandi. Kemudian hasil pemantauan eh, yang ada adalah pemantauan akurat terhadap konsentrasi NO2 dalam ruangan. Kemudian dampak lockdown pada masa COVID-19 juga pada masa pada kondisi lockdown ini bisa mengurangi emisi lalu lintas. Jadi untuk pemantauan NO2 akibat penggunaan kompor gas dinding ini bisa difokuskan. Jadi fokusnya pada emisi dari rumah tangga tersebut. Untuk statistik gas alam di Shanghai, eh, konsumsi yang digunakan adalah 6,1 miliar meter kubik pada 2000 menurut data dari 2019. Kemudian penggunanya adalah sekitar 7,53 juta rumah tangga yang tinggal di perkotaan karena ketergantungan pada kompor gas untuk pemanas yang tinggi, juga kompor gas untuk memanas dan pemanasan. Kemudian jumlah emisi dan tingkat konsentrasi NO2, sumber utama dari polusi ini adalah dari kompor gas yang dipasang di dinding. Kemudian kondisi di pemukiman perkotaan, sekitar kurang dari 10% rumah tangga yang menggunakan kompor gas ini terdapat konsentrasi NO2 kurang dari 200, lebih dari 200 miligram per meter kubik. Jadi dia melebihi batas aman dari WHO. Kemudian sekitar lebih dari 50% penduduk terpapar NO2 eh, dari lebih dari 80 mikrogram per meter kubik. Sehingga rekor konsentrasi yang paling tinggi itu terjadi di lantai 3 bangunan sekitar 1.436 mikrogram per meter kubik. Sehingga hal ini bisa 7 kali lipat dari nilai batas untuk 1 jam 200
mikrogram per meter kubik. Kemudian operasi beban berat. Selama periode pemanasan, kompor gas dinding ini bekerja secara intensif, sehingga menyebabkan emisi NO2 ini tinggi karena penggunaannya menghasilkan emisi nitrogen dioksida yang sangat signifikan. Kemudian konsentrasi NO2 ini mencapai rata-rata 135 mikrogram per meter kubik di area seperti di balkon dan kamar mandi. Sehingga paparan tertinggi terjadi pada penggunaan yang intensif. Untuk metode analisisnya, pengukuran NO2 ini dilakukan dengan menggunakan alat sensor G-Connect untuk pemantauan NO2. Spesifikasi sensornya itu beresolusi 1 mikrogram per meter kubik dengan rentan deteksi dari 0 hingga 100 miligram per meter kubik. Untuk pengukurannya itu rata-rata 1 jam. Penempatan sensornya itu satu sensor di luar di dekat pipa knalpot kompor gas, kemudian dua sensor dalam ruangan yaitu di balkon dan kamar mandi. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan periode dari 18 Februari sampai 27 Juni 2022 selama 24 jam setiap hari termasuk dari pemanasan dan non-pemanasan. Kemudian metode analisis laboratorium yang digunakan untuk menentukan kadar NO2 adalah kalibrasi sensor dengan menggunakan Saltzman yang dimodifikasi untuk akurasi. Kemudian pengumpulan datanya itu dilakukan dengan dikumpulkan pada interval yang ditentukan. Jadi memberikan wawasan rinci tentang perubahan kadar NO2 dari waktu ke waktu, terutama pada hari pemanasan. Untuk level perbandingan dengan level ambien, konsentrasi NO2 atmosfer selama pengukuran ini diperoleh dari Pusat Pemantauan Lingkungan Nasional Cina sebagai patokan untuk evaluasi tingkat NO2 dalam ruangan. Untuk analisis dampak kesehatannya ini menggunakan efek pernafasan negatif, di mana paparan N2 dapat menyebabkan serangan asma, infeksi pernafasan, dan masalah kesehatan jangka panjang. Kemudian konsentrasi NO2 ini lebih tinggi dalam ruangan sekitar 80 hingga 200 mikrogram per meter kubik dibandingkan dengan eh, emisi NO2 yang di luar ruangan, sehingga hal ini bisa menyebabkan risiko kesehatan. Kemudian populasi yang rentan terhadap emisi NO2 ini adalah anak-anak, orang tua, dan penderita kondisi pernafasan. Ini lebih berisiko terkena dampak NO2. Jadi dampak pemanas rumah tangga ini sangat berkontribusi terhadap eh, polusi NO2 dalam ruangan dan udara sekitar. Jadi sangat dibutuhkan penerapan standar emisi atau batas ambang untuk emisi NO2 untuk kompor gas di daerah perkotaan untuk mengurangi dampak kesehatan. Jadi masyarakat perlu inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya NO2 dan mendorong penggunaan teknologi pemanas yang lebih bersih. Upaya pengendalian pencemaran NO2 ini meliputi intervensi teknologi, pendekatan sosioekonomi, kebijakan lingkungan Cina, kemudian tolak ukur untuk negara lain, kemudian strategi pemerintahan Cina sendiri. Untuk intervensi teknologi ini menambahkan modul penyaringan atau pemurnian untuk perangkat turbulensi di port pembuangan untuk mengurangi emisi NO2 secara signifikan. Kemudian teknologi pengurangan emisi ini menggunakan eh, teknologi efisiensi untuk mengurangi emisi NO2 pada pemanas gas alam. Kemudian optimasi desain untuk efisiensi pembakaran
penggunaan material dan teknologi untuk pembakaran gas alam yang lebih bersih. Untuk pendekatan sosial ekonominya ini dilakukan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak kesehatan akibat emisi NO2 dan pentingnya pemanasan yang ramah lingkungan. Kemudian dilakukan intensif untuk upgrade, ini untuk memberikan insentif finansial atau subsidi untuk membantu rumah tangga beralih dari teknologi pemanas yang lebih bersih. Kemudian melibatkan komunitas dalam diskusi solusi terkait kualitas udara untuk mendorong upaya kolektif untuk menanggulangi tantangan lokal. Pemerintah Cina juga sudah menurunkan kebijakan lingkungan untuk mengurangi emisi NOx, khususnya di daerah perkotaan dengan sistem pemanas rumah tangga. Jadi batas konsentrasi untuk NO2 diatur dalam standar kualitas udara sekitar dan udara dalam ruangan. Kemudian diperkuat dengan strategi jangka panjang untuk emisi polutan untuk mencapai udara lebih bersih hingga tahun 2050. Jadi langkah terbaru adalah perumusan standar di Beijing untuk kompor gas baru dengan batas emisi NO2 yang ketat. Kemudian standar emisi NO2 di Cina ini masih dalam tahap perkembangan untuk sistem pemanas rumah tangga. Sedangkan di Uni Eropa sudah mengusulkan batas ketat untuk tujuan zero polusi pada tahun 2050. Tolak ukur bagi Cina adalah eh, dari peraturan Uni Eropa yang memberikan standar yang dapat dijadikan acuan untuk peraturan di Cina. Kemudian strategi pemerintah Cina sudah menetapkan standar emisi eh, di mana sudah ditentukan batas emisi NO2 untuk kompor gas dinding, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat HHS tinggi. Kemudian menggabungkan manajemen kualitas udara dan dalam pencemaran perencanaan kota dan kebijakan pembangunan untuk pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Kemudian dilakukan pemantauan dan penegakan hukum secara rutin untuk menegakkan standar emisi untuk memastikan kepatuhan dan melindungi kesehatan masyarakat. Jadi untuk level NO2 yang direkomendasikan oleh WHO untuk per tahunnya adalah 10 mikrogram per meter kubik dan 25 mikrogram per meter kubik untuk per hari. Sedangkan level NO2 yang direkomendasikan oleh standar nasional GB Cina, di mana NO2 ini untuk eh, dua untuk perharinya itu untuk grade 1 adalah 80 mikrogram per meter kubik. Kemudian untuk grade 3 adalah 120 mikrogram per meter kubik. Kemudian untuk per jamnya adalah 200 mikrogram per meter kubik. Untuk konsentrasi limit eh, menurut peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2012. Jadi kesimpulannya ini tren penggunaan kompor gas di dinding ini sudah melonjak dari eh, tahun 2009 sekitar 1% menjadi 20% pada hingga tahun 2023 di perkotaan Cina. Hal ini diakibatkan dari permintaan meningkat karena kebutuhan pemanasan di perkotaan. Kemudian konsentrasi NO2 dalam ruangan ini NO2 dalam ruangan jauh lebih tinggi dibandingkan luar ruangan, terutama saat musim pemanasan. Kemudian konsentrasi di beberapa tempat tinggal melebihi 200 mikrogram per meter kubik dengan puncak hingga mencapai 1436
mikrogram per meter kubik, sehingga memicu dampak kesehatan seperti masalah pernafasan dan kardiovaskular. Jadi risiko kesehatan ini meningkat di daerah di perkotaan yang padat. Jadi rekomendasinya adalah menetapkan standar emisi yang ketat untuk kompor gas, khususnya batas konsentrasi untuk gas NO2, kemudian pengembangan teknologi, mendukung inovasi pemanas rumah yang lebih bersih dan efisien, kemudian mempromosikan alternatif pemanas yang rendah emisi, kemudian dilakukan edukasi masyarakat agar meningkatkan tingkat pemahaman risiko dari gas NO2, juga mendorong untuk menggunakan ventilasi yang baik saat menggunakan kompor gas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf untuk kekurangan yang ada. Selamat pagi, terima kasih.